Tuan, pesanan Anda. Tuan, Anda salah orang. Saya bukan orang itu. Choyo, Direktur Utama Grup Glo. Bantu saya. Atas dasar apa kalian mengusir saya? Rumah siapa? Rumah siapa? Saya. Kamu yang terus menempel dan menolak untuk pergi. Hingga tidak ada lagi laki-laki di keluarga ini. Perkebunan ini seharusnya diwariskan kepada aku. Benar-benar Dia bukan orang liar. Dia bukan pria liar sembarangan. Kalau begitu katakan pada kami, siapa dia? bicara. Dia. Bayinya akan lahir. Tapi saya bahkan tidak tahu siapa dia. Atau seperti apa rupanya. Dia. Tidak bisa mengatakannya ya. Saya rasa, pria itu hanyalah orang rendahan yang menyedihkan. Keturunan dari orang seperti itu, dan kamu masih ingin melahirkan anaknya. Sungguh sangat memalukan. Pergi dari sini sekarang. Perut saya. Beraninya kamu mendorong dermawan kami. Sakit betul hantam dia. Istri kamu tidak apa-apa, istri. Paman. Tolong. Selamatkan saya dan anak saya. Apel, menyelamatkanmu. Menyelamatkanmu hanya akan menghabiskan uang saya. Ada klinik 10 km dari sini. Jalan saja ke sana sendiri. Kalau kamu berhasil sampai anggap dirimu beruntung masih hidup. Kalau tidak, maka itu memang takdirmu. Istri, ayo masuk. Apa yang harus lakukan? Saya sudah tidak punya tenaga lagi. Anakku. Maafkan ibu. Ibu tidak berguna. Dermawan kita meminta untuk mencari seorang dokter. Seorang dokter pasti mampu menyelamatkan dermawan kita. Lihatlah pengambilan jarak jauh. Orang. Di mana ini? Tolong. Tunggu. Aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang. 6 tahun kemudian. Hai sayang-sayang ibu. Ibu. Nanti malam ibu bawakan makanan enak untuk kalian. Saat ibu kembali. Oke. Bye. Baiklah. Harta kecil. Lampu sudah hijau. Ibu harus pergi mengantar makanan sekarang. Dah. Gawat. Ibu dalam bahaya. Atas perintah mendesak hukum. Berhenti. Kekuatan kami telah disegel selama 6 tahun. Hari ini, mereka akhirnya bangkit. Kalian semua cepat coba. Bagus sekali, dengan kami yang menjaganya. Maka tidak ada seorang pun yang berani menindas ibu lagi. Bagus sekali. Mulai sekarang ibu akan memiliki kekayaan dan kemakmuran yang tak terbatas. Bukankah tadi kita baru saja kecelakaan? Bagaimana mungkin tidak terjadi apa-apa? Apa saya tadi sempat pingsan? Ibu. Harta kecil, kenapa kalian semua ada di sini? Kami melihat ibu belum kembali. Jadi kami keluar untuk mencarimu. Ibu, pesananmu akan terlambat. Ayo kita segera antarkan makanannya. Ki Haning putri keluarga Ki. Ada apa harta kecil? Apa kamu masuk angin? Tidak, itu parfum Bibi tadi. Terlalu menyengat. Bocah siapa yang kamu panggil Bibi? Tidak tahu sopan santun dan kotor sekali. Gaun saya telah rusak karena bersinmu yang menjijikkan. Kamu telah menodainya. Maafkan saya, Bibi. Saya akan membantu membersihkannya. Jangan berani-berani menyentuh saya dengan tangan kotor itu. Harta kecil. Jangan berani-berani menindas kakakku. Siapa kalian semua? Untuk orang semuda itu, kamu punya kekuatan yang luar biasa. Benar sekali. Harta kecil, kenapa hari ini kekuatanmu begitu besar? Kamu bahkan bisa membuat orang dewasa terpental. Ibu, aku bahkan tidak menggunakan tenaga.
Satu-satunya alasan dia terpelanting adalah karena dia pasti telah melakukan perbuatan jahat. Para dewa di surga pasti menghukumnya. Omong kosong. Kalian dua bocah kecil. Tidak hanya menodai gaun saya, tapi berani mendorong saya. Saya akan memberimu pelajaran. Berapa harga gaun ini? Saya akan membayarnya. Bayar. Gaun saya ini adalah barang mewah. Edisi terbatas. Seharga 100.000. Apakah kamu bahkan mampu membayarnya? Hanya 100.000. Mulutmu besar sekali. Kalian bertiga bocah kecil. Bahkan tidak berharga sebanyak itu jika digabungkan. Bagaimana kalau begini? Buat kurir pengantar ini berlutut dan meminta maaf kepada saya. Selama kami di sini, kamu tidak akan bisa menindas ibu. Hanya 100.000 kan? Saya akan memberikannya sekarang. Tabungan kita hanya 3.000. Dari mana kita bisa dapat uang sebanyak itu? Ibu, jangan khawatir, aku punya cara. Bagus sekali. Dengan tabungan hanya 3.000. Kamu punya nyali untuk berlagak seperti itu? Apakah ini akan menjadi permintaan maaf dengan berlutut? Atau kamu akan menjual dirimu untuk membayar hutang? Pilih. Baiklah, saya minta maaf. Tolong lepaskan saja anak-anak itu. Kalau begitu berlututlah. Kamu harus berlutut cepat atau lambat. Kenapa repot-repot menggertak? Dan kamu pikir kamu bilang, itu hanya 100.000. Kamu hanya membawa penghinaan bagi dirimu sendiri. Ini 100.000 untuk No. Tidak kurang sepeser pun. Apa? Kalian benar-benar punya 100.000? Ini cuma uang kan? Kami punya lebih banyak lagi. Henning, kenapa kamu belum sampai? Kudengar Tuan Chu akan segera tiba. Saya akan segera ke sana. Kalian bocah kecil, anggaplah kalian beruntung hari ini. Saya ada urusan penting yang harus dihadiri. Jadi saya lepaskan kalian untuk saat ini. Xiao Jin, dari mana kamu dapat uang palsu sebanyak ini? Jika dia tahu, saya takut dia mungkin akan kembali untuk membalas dendam. Ibu jangan khawatir, itu tadi semua uang sungguhan. Salah ibu karena tidak berguna. Harus membiarkan seorang anak menghibur ibu. Baiklah, ibu tahu kalian semua yang terbaik. Dengan kalian semua di sini, ibu tidak perlu khawatir lagi. Kalau begitu ibu akan pergi menyelesaikan pengiriman ini. Kalian tunggu di luar saja, ya oke? Ibu, apakah ibu khawatir jika kita masuk? Kita akan dalam bahaya. Bukankah ibu sendiri yang akan dalam bahaya? Ibu, pakai ini. Ini akan membuat ibu terlihat sangat elegan. Dan tidak akan ada yang berani untuk memandang rendah atau menindas ibu. Jepit rambut ini persis seperti yang hilang 7 tahun silam. Jepit rambut ini mengingatkan saya pada ayahmu. Terima kasih, harta kecil ibu menyukainya. Sini, pasangkan untuk ibu. Tunggu ibu. Itu ayah. Tuan Chu, Nyonya Sepuh bersikeras agar Anda memilih seorang istri di perjamuan malam ini. Asisten Lin, asisten khusus senior Kok Chu. Katakan pada Nyonya Sepuh, saya tidak tertarik pada wanita-wanita itu. Ngomong-ngomong, apakah ada kabar tentang wanita dari 7 tahun silam itu? Belum. Terus tadi, terlepas dari apakah dia sudah menikah atau sudah memiliki anak, dia harus ditemukan. Ya, Ayah. Anak-anak kecil, kalian salah mengira saya sebagai orang lain. Saya bukan ayah kalian. Kamu adalah ayah kami. Kami tidak salah. anak-anak kecil. Keluarga Chu hanya memiliki satu pewaris. Selama 100 tahun terakhir, kalian bertiga. Bagaimana mungkin kalian, anak-anak Tuan Chu, jika ingin memeras uang, setidaknya lakukan riset terlebih dahulu. Minggir, jangan menghalangi jalan Tuan Chu. Kami tidak mencoba memeras uang. Dia adalah ayah kami. Aneh. Mengapa saya merasakan rasa kedekatan yang tak terjelaskan dengan ketiga anak ini? Lupakan saja, bawa mereka ke ruang pribadi untuk makan sesuatu. Belakangan ini ada banyak laporan berita tentang penculikan anak. Tidak aman bagi mereka untuk berada di luar. Baik, ayo pergi. Kudengar, Nyonya Sepuh Chu telah memberi perintah. Kita harus memastikan Tuan Chu di antara kita memilih salah satu dari kita untuk menjadi istrinya. Henning, bagaimanapun juga kamu adalah mantan kekasih Tuan Chu.
Saya rasa, posisi Nyonya Muda Chu sudah pasti milikmu. Tepat sekali. Tuan Chu telah hidup sebagai petapa selama bertahun-tahun, dan tidak pernah dekat dengan wanita. Meskipun kalian hanya berkencan selama 10 hari, kamu tetap menjadi satu-satunya kekasih yang pernah dia miliki. Jangan bicara begitu, menjadi Nyonya Muda Chu. Belum tentu saya orangnya. Sudah bertahun-tahun sejak kita putus. Dan Tuan Chu menghindari bertemu saya sejak saat itu. Hari ini adalah kesempatan langka. Saya harus kembali ke sisi Tuan Chu. Siapa yang memesan makanan ini? Itu kamu lagi. Tadi di lobi, saya perhatikan kamu adalah pembuat onar. Dan benar saja, kamu hanya mencoba menyelinap ke perjamuan untuk menggoda Tuan Chu. Tuan Chu? Tuan Chu yang mana? Saya bahkan tidak mengenalnya. Saya hanya kurir pengantar makanan. Saya akan pergi segera setelah menyerahkannya. Masih berpura-pura. Jepit rambut ini, kamu baru saja memakainya bukan? Kamu sengaja berdandan seperti ini kan? Tapi kau berpura-pura polos. Tidak tahu malu. Jepit rambut ini dibelikan oleh putra saya untuk menghibur saya. Ini hadiah untuk saya. Tidak lebih awal atau lebih lambat, tapi kau memilih memakainya tepat saat Tuan Chu datang. Menurutku anak kecilmu itu juga punya niat buruk. Anda, benar sekali. Si kecil terlihat jauh lebih lisik daripada yang lebih tua. Benar-benar tidak tahu malu. Saya bisa menoleransi hinaan Anda kepada saya, tapi kalian tidak boleh bicara soal putra saya seperti itu. Apa kami salah? Sekumpulan tikus di selokan masih bermimpi terbang ke dahan untuk menjadi burung finik. Saya akan katakan ini sekali lagi. Saya tidak di sini untuk menggoda Tuan Chu manapun. Sebaiknya tidak. Aku peringatkan kau, Tuan Chu adalah milikku. Kamu hanyalah seorang kurir pengantar. Bahkan tidak pantas untuk menyemir sepatu Tuan Chu. Rasanya sangat familiar. Rasanya sangat familiar. Itu dia. Itu dia. Kecuali wanita itu. Dari 7 tahun silam, saya alergi terhadap semua wanita lain. Tapi wanita di depan saya ini, saya justru tidak merasa jijik. Mungkinkah dia adalah wanita dari 7 tahun silam itu? Dulu aku mencoba segalanya untuk menggodanya. Tapi Tuan Chu bahkan tidak mau menyentuhku. Dia memutuskan hubungan denganku hanya setelah 10 hari. Sekarang dia justru memegang pinggang wanita itu dan tidak mau melepaskannya. Kau perusak hubungan orang. Aku tahu itu. Kamu di sini untuk menggoda Tuan Chu. Nama belakangnya Chu. Kamar 616. Tuan Lin. Saya benar-benar terlalu banyak berpikir. Nama belakang pria itu Lin. Bagaimana mungkin dia Tuan Chu? Tuan Chu. Wanita ini lisik dan penuh tipu daya. Dia berpura-pura menjadi kurir pengantar untuk menyelinap ke dalam perjamuan. Dia hanya mencoba menggait pria kaya. Aku akan mengusirnya sekarang juga. Sudah saya katakan. Saya tidak berpura-pura. Saya hanya di sini untuk mengantar makanan. Kamu terus mengatakan, kamu sedang mengantar makanan. Kalau begitu lihat, apakah ada orang yang keluar untuk menandatanganinya? Saya yang memesannya. Saya sudah memesankan pengiriman untukmu. Untuk dikirim ke perjamuan. Ingat untuk menandatangani penerimaannya. Apa? Bagaimana mungkin? Anda adalah direktur utama grup Joe. Dengan kekuasaan atas segalanya. Anda memiliki puluhan ribu karyawan. Jadi mengapa Anda tidak perlu melakukan itu? Perlu memesan pengiriman sendiri. Aku tidak percaya. Pasti, wanita licik itu yang berada di balik semua ini. Aku ingin melihat nama siapa yang sebenarnya. Tertulis di sini. Apa ini? Kue yang ayah kirimkan. Rasanya sangat lezat. Tapi ayah tidak memiliki kekuatan sihir. Dia tidak bisa mengenali kami sekilas. Ini bukan masalah besar. Kita akan atur agar ibu dan ayah bertemu dan meluruskan semuanya. Kakak, bantu aku memesan kamar. Beritahu Tuan Chu bahwa seorang wanita yang sangat penting sedang menunggunya di sana. Lagi pula jika ibu mencari kita, katakan saja kita ada di sana. Dimengerti. Sialan. Ibu benar-benar putus asa. Ingin memiliki cucu. Tidak disangka dia akan mengirim sesuatu seperti ini ke perjamuan. Ini akan menjadi berita yang menghebohkan. Tuan Chu telah hidup dalam asketisme selama bertahun-tahun. Sepertinya, dia akhirnya melanggar sumpahnya hari ini. Henning, Tuan Chu bahkan menyiapkan barang semacam ini untukmu.
Jelas sekali dia sudah lama ingin berbaikan denganmu. Hari ini, dia pasti datang khusus untukmu. Tuan Chu memiliki seorang wanita yang menunggumu di kamar 808. Dia bilang dia adalah seseorang yang sangat penting bagimu. Seorang wanita. Mungkinkah itu wanita dari 7 tahun silam? Henning, apa yang masih kamu tunggu? Tuan Chu pasti sudah memesan kamar itu. Hanya menunggu kamu pergi ke sana. Tuan Chu ini benar-benar ada-ada saja. Tidak peduli sama sekali dengan acara ini. Lihat itu. Tuan Chu adalah milikku. Aku juga perlu kembali dan bersolek dengan benar untuk memberi Tuan Chu kejutan. Saya tidak pernah menyangka bahwa Tuan Chu, pria yang begitu elegan dan dingin, akan benar-benar tertarik padanya. Halo, apakah Anda melihat 3 orang anak, kira-kira setinggi ini? Mereka ada di lantai atas, di kamar 808. Terima kasih, terima kasih. Xiao Feng, Xiao Jian, Xiao Tian. Benar-benar kau. Tadi di perjamuan, mengapa kamu tidak mengatakan apapun? Mengapa kamu harus lari ke ruangan ini untuk mengatakannya? Saya datang ke sini untuk mencari anak-anak saya. Mereka tidak ada di sini. Saya pasti salah masuk ruangan. Jadi itu bukan dia. Saya akan pergi sekarang. Bagus, bukan hanya kita menemukan ayah. Mungkin, kita bahkan bisa mendapatkan 2 adik lagi. Kalian bertiga nakal lagi. Segera pergi dari sini. Ini bukan tempat untuk kalian. Ayah dan ibu ada di sini. Kenapa kita tidak boleh di sini? Apa, gadis kurir itu ada di sini juga? Aku tahu wanita itu. Tidak bisa diam. Membuat masalah di perjamuan saja belum cukup. Dan sekarang dia lari ke sini untuk menggoda Tuan Chu. Kalian anak nakal. Ini adalah tempat Tuan Chu dan aku mengadakan pertemuan pribadi. Aku beri kalian waktu 1 menit untuk membawa ibumu yang kurir pengantar itu. Dan pergi. Kalau tidak kalian akan menyesal. Apa? Kamu benar-benar ingin berkencan dengan ayahku? Ayah milik ibu. Aku peringatkan jangan coba-coba macam-macam. Tuan Chu bahkan belum meliriknya. Dan dia sudah membujukmu memanggilnya ayah. Tidak tahu malu. Chu Yu adalah ayah kandung kami. Aku benci. Tuan Chu adalah direktur utama grup Chu. Ibumu hanyalah seorang kurir pengantar. Hanya pantas menikah dengan tukang sampah. Seluruh keluargamu seharusnya tinggal di tumpukan sampah. Aku tidak akan membiarkanmu menghina ibuku. Siapa? Siapa yang memukulku? Apa yang terjadi hari ini? Tempat ini benar-benar berhantu. Kamu tidak akan pergi bukan? Jika kamu menolak bersulang, kamu akan dipaksa minum hukuman. Mari kita lihat kalau aku tidak menendang keluarga kalian yang berempat. Keluar dari sini. Tidak boleh membiarkannya merusak waktu bahagia ayah dan ibu. Siapa? Siapa yang bermain trik dalam kegelapan? Keluar kau. Jika kau berani mendekat dan mengganggu ayah dan ibu yang sedang membuat bayi, aku akan membuatmu menyesal. Hanya mengandalkan kalian bertiga. 3 anak nakal berani mengancamku. Hanya berdasarkan kita. Hanya berdasarkan kita. Tunggu saja. Hei, ada yang mengganggu kesenanganku. Bawa lebih banyak orang ke sini dan beri mereka pelajaran. Apa yang sedang kamu lakukan? Ini persis sama. Aroma lavender dari 7 tahun silam. 7 tahun silam. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? 7 tahun silam. Seorang pria tiba-tiba masuk ke dalam hidup saya. Namun pria itu bermargalin. Tuan Chu, kita belum pernah bertemu. Saya pikir, saya hanya akan tertarik pada wanita dari 7 tahun silam itu. The film was Tuan Chu. translated and narrated by M. Saya Media. tidak tertarik padamu. Tapi kami sepasang kekasih. Tidak lagi. Keluar.
Tuan Chu, mengapa Anda mengalami reaksi alergi lagi? Tapi saya sudah menyentuhnya 2 kali, dan saya tidak menolaknya. Dan saya juga tidak mengalami reaksi alergi. Apa yang sedang terjadi di sini? Halo, sayang. Ibu, tolong aku. Halo, Little Treasury. Halo, Little Treasury. Apa yang terjadi? Apakah Anda butuh bantuan saya? Tidak apa-apa. Terima kasih Tuan Chu. Saya akan pergi sekarang. Seorang wanita yang menolak Tuan Chu. Ini pertama kalinya saya melihatnya. Dan dia terlihat persis seperti wanita dari 7 tahun silam itu. Asisten Lin, dalam waktu setengah jam, temukan kurir pengantar tadi. Xiao Feng Xiao Jin Xiao Tian, di mana kalian? Ibu, Little Treasury, apakah kamu baik-baik saja Little Treasury? Little Treasury, ibu kami. Baik-baik saja, apakah ibu terluka? ibu baik-baik saja. Kenapa? Kenapa kamu menculik anak-anak saya? Kalau mau menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri. Siapa yang menyuruhmu pergi ke kamar 808 dan menggoda Tuan Chu? Kamu merusak rencanaku. Saya tidak menggoda Tuan Chu. Saya pergi ke kamar 808 untuk mencari anak-anak saya. Itu sangat intens. Sampai pakaianmu robek. Masih mau beralasan. Bukan seperti itu. Bagaimana yang kamu pikirkan? Saya pergi ke ruangan itu. Cukup. Saya tidak ingin mendengar detailnya. Kamu merusak rencanaku. Ibu yang salah tapi anak yang harus menanggungnya. Jangan sentuh anak-anak saya. Baiklah, karena kamu begitu nekat melindungi mereka. Saya akan mulai darimu hari ini. Jangan sentuh ibu. Ini semua karena kami terlalu ceroboh. Kami gagal melindungimu. Itu tidak benar. Ini salah ibu. Ibu terlalu sibuk bekerja hingga memberi orang lain kesempatan untuk menyeret kalian ke sini. Cukup. Kenapa ribut sekali? Berisik sekali. Kalau kamu menangis lagi, saya akan mengirim kalian semua ke neraka. Wanita jahat, kau berani menyakiti ibuku. Aku akan melawanmu sampai akhir. Aku akan mengubahmu menjadi batu, agar kamu tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Begitu tanganku bebas, aku akan membuangmu ke tengah samudra. Usiamu belum seberapa, tapi mulutmu besar sekali. Sayang sekali. Nyawa kalian yang tidak berharga itu ada di tangan saya. Kamu gila. Bukankah kamu hanya curiga dengan hubungan saya dengan Tuan Chu? Jika kamu punya masalah, lampiaskan padaku saja. Kenapa kamu melakukan ini kepada anak-anak saya? Curiga, 3 anak berhargamu itu terus-terusan mengoceh mengatakan, Tuan Chu adalah ayah mereka. Apa? Mereka belum pernah melihat ayah mereka. Bagaimana mereka bisa begitu yakin bahwa Tuan Chu adalah ayah mereka? Tuan Chu Wuyong adalah ayah kami. Apa yang salah dengan perkataan kami? Tepat sekali. Kami mengatakan yang sebenarnya. Keluarga Chu selama berabad-abad hanya memiliki 1 pewaris per generasi. Bagaimana mungkin kalian bertiga bisa jadi anak kandungnya? Benar sekali. Garis keturunan keluarga Chu itu unik. Seluruh Haicheng mengetahuinya. Little Treasury mungkin mengatakan itu hanya untuk mengulur waktu. Wanita gila ini. Begitu Chu Wuyong tiba, aku akan memberitahunya sendiri bahwa kami adalah anak kandungnya. Lalu kita akan lihat bagaimana dia menanganimu. Jangan sakiti anak-anak saya. Jangan tidak sabaran begitu. Kalian semua akan mendapat balasannya. Saya tidak akan membiarkan satupun dari kalian lolos. Apa yang harus kita lakukan? Jika ini berlanjut, seluruh keluarga kita celaka. Tidak. The film was translated and narrated by M Media. Apa yang terjadi? Aku akan memanggil Chu Wuyong ke sini dan memintanya memberitahumu tentang hubungan ayah anak kami. Panggil dia kemari. Masih berani mengoceh omong kosong. Kalau begitu, kami akan mulai darimu.
Apakah Anda sudah menemukannya? Saya tidak percaya. Seseorang tidak mungkin lenyap begitu saja, bukan? Ini, Apa yang terjadi? Tuan Chu, kenapa Anda tiba-tiba muncul? Tuan Chu. Tepat sekali. Bagaimana saya tiba-tiba berakhir di sini? Ayah, selamatkan kami. Tolong kami. Selamatkan ibu. Tolong ibu. Itu mereka. Tapi, siapa orang-orang ini memanggil ibu? Itu dia. Apakah dia benar-benar wanita dari 7 tahun silam itu? Dasar bocah kecil. Tepat di depan Tuan Chu, kamu berani mengaku-ngaku soal ayah. Apa kamu benar-benar berpikir Tuan Chu akan percaya kebohongan itu? Siapa yang bilang mereka berbohong? Tuan Chu, apa maksud Anda dengan itu? Apa maksud saya? Mereka adalah orang-orang saya. Siapapun yang menyentuh orang-orang saya. Apakah keluarga Ki ingin berhenti ada? Apa? Asisten Lin, beri perintah, batalkan semua kerjasama antara Grup Chu dan keluarga Ki. Ya, Tuan Chu, saya salah. Saya mohon Anda menarik kembali perintah Anda. Jika keluarga Ki kehilangan dukungan dari keluarga Chu, bagaimana kami bisa bertahan hidup di Haicheng? Kalian hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena buta dan menindas orang kita sendiri. Kalian pantas mendapatkannya. Kamu, Dia masih melekati kita. Masih belum bertobat. Kalau begitu biarkan Hugh memberinya pelajaran. Kemana semua orang pergi? tepat sekali Little Treasury. Bagaimana mereka berdua bisa menghilang begitu saja? Dan, Tuan Chu, mengapa Anda tiba-tiba ada di sini? Saya. Mereka menindas seorang wanita dan anak-anak. Mereka pasti telah dihukum oleh para dewa yang tidak tahan lagi melihatnya dan melemparkan mereka ke Samudra Pasifik untuk memberi makan hiu. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Ibu kami hanyalah anak-anak, muncul dan menghilang tiba-tiba. Itu semua hanyalah fenomena supranatural. Kami pun tidak mengerti. Itu benar. Karena kita tidak bisa memahaminya. Janganlah kita mempersulit anak-anak. Ayah, wanita jahat itu melukai lengan ibu. Saya akan mengantarmu ke rumah sakit. Tidak perlu. Saya akan pulang dan mengobati lukanya. Xiao Jin memanggilnya ayah. Mengapa dia tidak menyangkalnya? Omong-omong. Saya ingin bertanya sesuatu. Little Treasury, kalian berdua pergilah bermain di luar. Ibu ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Kata ibu dan ayah pasti sedang memadu kasih kembali. Baiklah ibu. Ayo pergi. Apakah jepit rambut ini milikmu? Jepit rambut di tangannya, persis sama dengan yang saya hilangkan 7 tahun silam. Sama persis, mungkinkah dia benar-benar orang itu? Di mana kamu mendapatkan jepit rambut itu? Di mana kamu menemukannya? Kapan kamu mendapatkannya? Baru saja hari ini, di kamar 808. Kukira dia telah menemukannya 7 tahun silam. Ternyata aku salah paham. Dia bukan orang itu. Ini bukan milikku. Putraku yang memberiku ini. Lalu kenapa? Mereka memanggil saya ayah. Tepat sekali. Mungkinkah? Jangan-jangan anak-anak hanya terlalu merindukan ayah mereka. Saya minta maaf Tuan Chu atas gangguannya. The film Sepertinya, was dia bukan translated wanita dari and 7 tahun silam. narrated by M Media. Taman Bunga Hotel. Dekat pesisir Pasifik. Hari ini benar-benar terkutuk. Satu bencana demi bencana lainnya. Saya hampir dimakan hiu di pesisir Pasifik. Bos, mungkinkah ketiga anak itu berada di balik kejadian ini? Mereka hanyalah beberapa bocah yang belum tahu dunia. Mustahil mereka mampu melakukan itu. Tapi bukankah mereka anak-anak Tuan Chu? Mungkin saja, grup Chu membantu di balik layar. Dasar bodoh, kamu benar-benar percaya itu. Tuan Chu alergi terhadap wanita dan menjalani hidup yang pertapa. Semua orang di Haicheng tahu itu. Bagaimana mungkin dia memiliki anak? Begitu rupanya. Tuan Chu sudah terlalu lama hidup menyendiri. Dan dia terlalu penyayang. Itulah sebabnya dia sempat tertipu oleh beberapa penipu itu. Pemimpin kita adalah orang yang memiliki wawasan sejati.
Sayangku, kalian mau membawa ibu kemana? Semuanya begitu misterius. Ke tempat yang hangat. Baiklah, kita sudah sampai. Tuhan, indah sekali. Apakah ini istana kerajaan? Ini rumah kita. Apa? Villa seperti ini. Kita punya 33 lagi yang seperti ini. Ibu, ada apa? Ibu pasti terlalu bahagia. Air mata kebahagiaan. Xiao Jin, ibu yang telah mengecewakanmu, membuatmu menderita, dan berjuang bersamaku. Ibu minta maaf, tapi seseorang yang berintegritas mencintai kekayaan, namun memperolehnya dengan cara yang benar. Pencurian adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan sama sekali. Surat-surat properti ini, kamu harus segera mengembalikannya kepada pemiliknya. Kamu mengerti? Ibu, aku membeli ini dengan uang yang aku menangkan dari lotre. Ini sepenuhnya legal. Lotre. $1 miliar. Jika ibu merasa itu tidak cukup untuk dibelanjakan, aku akan pergi memenangkan 10 miliar lagi. Tidak perlu. Itu sudah cukup. Mungkinkah Xiao Jin adalah si jenius lotre yang legendaris itu? Ibu, aku juga punya kejutan untuk ibu. Bahkan ukurannya pas sekali. Harta kecilku, sungguh luar biasa. Sesuai ukuran ibu. Aku telah menyiapkan semua pakaiannya. Pergilah. Itu hal sepele. Xiao Feng, Xiao Jin, Xiao Tian, memiliki kalian bertiga. Sungguh, berkah terbesar ibu. Akan lebih baik jika ayah ada di sini. Ibu pikir, meski tanpa seorang ayah, ibu bisa membesarkan kalian dengan baik. Tapi melihat kalian sayangku, mengejar Tuan Chu, dan memanggilnya ayah, ibu menyadari bahwa jauh di lubuk hati, kalian selalu merindukan seorang ayah. Jangan khawatir. Besok, ibu akan pergi berkencan dan mencari seorang ayah untuk kalian semua. Berkencan. Berkencan. Ya, kalian semua menginginkan seorang ayah, bukan? Tidak, ibu salah paham. Keluarga ini sedang berantakan. Pakaian Burberry, Anting Chanel. Jam tangan Richard Mille. Ini adalah domba yang menunggu untuk disembelih. Platform itu benar-benar tidak berbohong kepadaku. Halo, nama saya Xian Lingyu. Saya memiliki 3 anak. Xian Lingyu. Aku paling menyukai anak-anak. Jangan khawatir, aku akan memperlakukan mereka seperti anakku sendiri. Anda sangat baik. Banyak orang mengatakan itu. Namun, saya tidak berpenghasilan banyak. Saya hanya seorang kurir pengantar. Saya bertanya-tanya, apakah Anda keberatan dengan itu? Apakah dia berpura-pura miskin untuk mengujiku? Tidak masalah. Aku memiliki 30 juta dalam tabungan. Segalanya untukmu dan anak-anakmu. Aku akan bertanggung jawab. Anda sungguh bisa diandalkan. Xian Lingyu ini benar-benar naif dan bodoh. Janji manis seorang pria, dan dia benar-benar mempercayainya. Kalau begitu izinkan saya memperkenalkan diri. Tinggi saya 1,80 meter. Punya otot perut six pack, riwayat kredit yang bersih, tabungan ban, catatan kesehatan yang bersih, dan kartu identitas saya yang ada di sini semua. Silakan lihat. Tidak perlu, karena Anda berani mencetaknya. Itu pasti sah. Saya percaya pada Anda. Domba ini sangat mudah ditipu. Baik. Kalau begitu kita sudah cukup saling mengenal. Ayo kita menikah. Saya juga ingin segera menikah dan mencari ayah untuk anak-anak saya. Lupakan saja. Dia punya alasannya sendiri. Jika kamu berani menyentuhnya lagi, saya akan menghancurkanmu. Siapa kamu? Kami sedang berkencan. Apa urusannya denganmu? Saya. Suaminya. Suami. Kamu punya suami. Kamu masih keluar untuk kencan buta. Kamu penipu ulung. Aku akan melaporkanmu ke platform. Kamulah penipunya.
Kamu mengaku punya tabungan puluhan juta, tapi kenyataannya, kamu terlilit hutang lebih dari 53 juta. Kamu sudah masuk daftar hitam dari pengeluaran kelas atas. Semua kredensial ini palsu. Kamu itu penipu jagal babi klasik. Kamu bicara omong kosong. Kamu mengaku tinggi badanmu 6 kaki, tapi kenyataannya kamu pakai sol sepatu yang tebalnya sampai 6 inci. Kamu benar-benar dekat ya? Jalan-jalan pakai egrang seperti itu. Apa kamu tidak takut jatuh? Tuan Chu, terima kasih. Bagaimana Anda bisa sampai di sini? Dan Anda menyebut diri Anda suami saya. Pria ini benar-benar sampah. Ibu berisiko terluka. Ayah, Ayah, Saya bukan ayahmu. ayah adalah ayahku. Istri ayah hampir saja ditipu oleh pria brengsek itu. Lakukan sesuatu. Kamu memiliki 3 anak yang luar biasa. Jadi anak-anaklah yang meminta bantuannya. Pria brengsek itu sudah pergi. Tapi bagaimana jika ibu ingin pergi berkencan lagi? Aku hanya menginginkan ayah kandungku. kita berhasil. Mengapa kita tidak memintai Willow untuk mengunci ayah dan ibu bersama selamanya? Ini Laudewa yang mengatur takdir. Takdir mereka telah terputus. Pantas saja ibu dan ayah bertemu tanpa saling mengenali. Tapi ini pasti bisa diperbaiki. Benar kan? Jika sudah rusak, biarlah rusak. Mereka memiliki takdirnya sendiri. Aku juga seorang dewa. Berhenti menggunakan alasan itu untuk menabaikanku. Kakek Yurlo, tolong bantu aku. Baiklah. Kamu belum mengambil sumpah selibat. Kamu bisa berlatih kultivasi di rumah. Tidak perlu terus berlari ke kuil. Suasana di kuil ini tenang, dan tidak ada yang akan memaksamu untuk menikah. Mengapa aku tidak memeriksa takdir asmaramu? 7 tahun silam, saya dibius. 7 tahun silam, seorang kurir pengantar menyelamatkan saya saat saya sadar kembali. Dia sudah menghilang. Saya hanya ingin menemukannya dan bertanggung jawab. Baiklah, aku akan memeriksanya untukmu. Mengapa takdir antara kamu dan wanita dari 7 tahun silam ini begitu kelam? Aku tidak bisa melihat apapun. Terlihat seperti hangus terbakar api. Apakah benar bahwa dia dan saya ditakdirkan untuk tidak memiliki hubungan? Sudah aku bilang Denham. Menentang hukum takdir. Lihat, kau bahkan membakar janggutu. Kakek Yurlo, itu tadi benar-benar kecelakaan. Kakek Yurlo, coba sekali lagi saja. Tidak. Hanya kasih sayang ayah yang terbaik di dunia. Anak tanpa ayah itu ibarat sebatang rumput. Baiklah, The baiklah. film was Akan kuperbaiki. translated and narrated by M Media. Selesai. Luar biasa. Ayah dan ibu sudah terkunci bersama sekarang. Aku melihatnya. Aku melihat wanita dari 7 tahun silam itu. Bagus. Di mana dia? Itu adalah. Jangan panik, dermawan. Blok kiri saat Anda keluar. Wanita pertama yang Anda temui adalah dia. Yang mulia, satu-satunya wanita muda yang datang membakar dupa hari ini adalah ibumu. Chu Huyo telah pergi. Saya percaya mereka akan segera bertemu. Semoga Bodhisattva melindungi kita. Semoga putraku Chu Huyo segera menemukan pasangan yang baik. Agar saya bisa segera menimang cucu. Dia adalah ibu Tuan Chu. Bodhisattva jadilah saksi. Tidak peduli siapa dia. Terlepas dari latar belakangnya, selama dia menikah dengan putraku, seluruh keluarga Chu kita pasti akan bisa menerimanya, layaknya harta yang sangat berharga, dan memberikan segalanya yang terbaik untuknya. Saya bertanya-tanya, siapa yang begitu beruntung untuk menikahi Tuan Chu? Semoga Bodhisattva melindungi saya. Saya harap saya bisa menemukan pria yang stabil dan dapat diandalkan, dan yang akan bersikap baik kepada ketiga anak saya. 3 orang anak, banyak rezeki. Dia benar-benar diberkati.
Jika dia bisa menikah dengan putraku, itu pasti akan mematahkan kutukan keluarga Chu yang sudah berusia sabat tentang hanya memiliki satu pewaris. Di mana wanita itu? Seharusnya saya tidak mempercayainya. Itu dia. Kemana dia pergi? Bagaimana bisa dia persis sama seperti 7 tahun silam? Dia menghilang tanpa jejak. Asisten Lin, periksa setiap pengunjung wanita. Kali ini, saya harus mendapatkan wanita ini. Tidak ada jalan keluar. Amitabha. Ini adalah tempat suci. Jangan mengganggu ketenangan. Dermawan, kita melewatkan satu sama lain lagi. Kalau begitu tunggulah perjamuan ulang tahun Nyonya Sepuh lusa. Saat itu, Anda pasti akan bertemu dengan orang yang Anda cari. Pasangan takdirmu. Tinggi 180 cm. Sangat kaya raya. Dan memegang tasbih Buddha. Jelas sekali. Ibu pasti tahu dia sedang membicarakan ayah. Tasbih. Dia bukan seorang biksu kan? Itu tidak boleh. Seperti dugaanku, berdoa kepada dewa itu tidak ada gunanya. Lupakan saja. Saya hanya datang ke sini agar anak-anak tidak kecewa. Permisi, saya ada urusan yang harus diselesaikan. Mengenai kertas ramalan ini, saya tidak akan menafsirkannya. Tunggu. Itu suara Xiao Feng. Pergilah ke lokasi dalam gantong sutra lusa. Dan kau akan melihat pasangan takdirmu. Terima kasih. Apakah suara tadi? Tentu saja itu aku. Seandainya saja ada cucu manis yang jatuh dari langit. Betapa indahnya itu. Nenek, Bodhisattva telah menjawab doa-doaku. Dia benar-benar mirip sekali dengan Wuyo saat masih kecil. nenek, apakah nenek sedang mencari menantu perempuan supaya nenek bisa meniman cucu? Saya memimpikannya setiap malam. Keinginan nenek akan menjadi kenyataan di perjamuan ulang tahun. Benarkah? Itu sempurna. Saya juga ingin memilih menantu perempuan yang baik di perjamuan nanti. Ngomong-ngomong, apakah kamu punya petunjuk? Aku sudah mendengarkan ibu menyanyikan lagu anak-anak sejak aku kecil. Suara ibu bagaikan musik dari surga. Benar. Pilih saja yang bernyanyi paling baik. Nenek tidak akan salah pilih. Bagus sekali. Itu sempurna. The film Saya was juga suka translated bernyanyi. and Gadis yang bisa narrated by bernyanyi M dengan baik. Media. Kami sudah bekerja sangat keras untuk mengunci ayah dan ibu bersama. Di perjamuan, mereka pasti akan mengenali satu sama lain. Benar sekali. Itu benar-benar menguras 1000 tahun kultivasiku. Pergilah ke lokasi dalam gantong sutra lusa. Dan kau akan melihat pasangan takdirmu. Mungkinkah takdir saya adalah salah satu tamu Tuan Chu? Xian Lingyue. Kamu tidak berguna, benar-benar tidak bisa diandalkan. Kamu bahkan tidak bisa mendekati Tuan Chu. Dan kamu malah menyinggungnya. Sekarang kesepakatan bisnis, keluarga Qi dan Chu semuanya hilang. Ayah, ini semua salah Xian Lingyue. Dia. Saya tidak peduli siapa yang salah. Hari ini adalah perjamuan ulang tahun Nyonya Seput. Jika kamu tidak bisa menangani Tuan Chu dan gagal memenangkan hati Nyonya Seput, jangan harap bisa kembali. Kalau bukan karena Xian Lingyue, si penggoda kecil itu, keluarga kita tidak akan jatuh ke kondisi seperti ini. Dan saya tidak akan dihukum oleh ayah. Xian Lingyue, beraninya kamu menampakkan wajah di sini. Kamu bahkan tidak memakai seragam. Jangan bilang kamu akan kembali beralasan sebagai kurir untuk mengantar makanan lagi. Saya datang untuk menghadiri perjamuan ulang tahun. Seorang kurir pengantar rendahan berani-beraninya mengklaim bahwa kamu datang untuk menghadiri perjamuan ulang tahun Nyonya Besar Grup Chu. Apa kamu bahkan punya undangan? Gawat. Saya terlalu fokus pada kantong sutra ini. Terakhir kali dia menggunakan alasan pengiriman untuk mencoba merayu Tuan Chu. Kali ini dia bahkan tidak punya undangan. Namun dia berani bersaing untuk menjadi menantu perempuan keluarga Chu.
Kamu benar-benar tidak tahu malu. Berambisi menjadi nyonya muda keluarga Chu. Benar sekali. Untuk perjamuan ulang tahun ini, nyonya besar berniat untuk memilih sendiri menantu perempuan. Semua orang yang datang adalah tamu perempuan. Semua orang adalah tamu wanita. Mungkinkah takdir saya adalah Tuan Chu? Mustahil. Bagaimana mungkin? Sudah dengar belum? Tuan Chu dan Nyonya Sepuh sedang berdebat lagi soal kejadian satu malam di Hotel Shemen 7 tahun silam. Yah, saya dengar Tuan Chu ingin mencari wanita dari 7 tahun silam itu. Tapi Nyonya Sepuh ingin mencari tamu perempuan yang paling pandai bernyanyi. 7 tahun silam. Hotel Saman. Bagaimana situasi ini? Persis sama dengan situasi saya. Penasaran siapa yang seberuntung itu? Tuan Chu sudah mencarinya selama 7 tahun. Saya dengar saya seorang kurir pengantar. Apakah itu benar-benar saya? Jadi, pria dari 7 tahun silam itu benar-benar Tuan Chu. Saya dengar Tuan Chu sempat menelepon nomor ponsel kurir itu. Tapi yang menjawab seorang pria. Lalu setelah itu, panggilannya Kami sudah menontonmu di siaran langsung. Kamu cukup sukses sekarang. Menjadi nyonya muda keluarga Chu. Mengapa kalian mencari saya? Biasa saja. Lihat sekarang, karena kamu begitu kaya. Bukankah seharusnya kamu membantu bibi dan pamanmu? Lintah yang hanya muncul saat menginginkan sesuatu. Saya tidak boleh membiarkan diri saya terjerat oleh mereka. Seperti yang terjadi sebelumnya. Sebenarnya izinkan saya memberitahu Anda. Xiao Tian Xiao Feng dan Xiao Jin sama sekali bukan anak Tuan Chu. Apa? Apel, ketiga anak itu. Bagaimana mungkin bukan anak Tuan Chu? Komentar di siaran langsung. Mengatakan semuanya dengan jelas. Tes DNA sudah dilakukan. Itu sudah pasti. Tidak mungkin salah. Tepat sekali. Kalian tidak sedang mencoba menipu kami kan? Untuk apa saya membohongi Anda? Kamu mencoba menipu kami. Apa kamu pikir kami bodoh? Berikan kami uangnya. Benar sekali. Berikan uang kami. Dua lintah darat ini. Sama saja, tidak tahu malu dan gigi seperti biasanya. Saya harus mencari cara untuk menepis kecurigaan mereka. Kalian adalah keluarga saya sendiri. Itulah mengapa saya memberitahu Anda. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Laporan DNA itu. Saya sudah memalsukannya sejak lama. Terus, siaran langsung perjamuan ulang tahun itu. Itu hanyalah sandiwara yang saya buat bersama anak-anak. Saya tidak menyangka Xian Lingyue ini begitu penuh perhitungan. Bahkan Tuan Chu dan Nyonya Chu tertipu olehnya. Tidak peduli seberapa baik dia menyembunyikannya. Bukankah saya tetap berhasil mengungkap kebenarannya? Katakan padaku, jika Tuan Chu dan Nyonya Sepuh melihat video ini, apa yang akan terjadi? Keluarga Chu sangat menjunjung tinggi reputasi mereka. Mereka pasti akan membuang si pembohong ini. Dan ketiga anak nakal itu. Jadi menurutmu, kamu bahkan bisa menipu keluarga Chu. Terlepas dari itu, bagaimanapun juga, kamu masih nyonya muda keluarga Chu kan? Tepat sekali. Lihat bagaimana saya berpakaian. Apakah saya terlihat seperti nyonya muda di mata Anda? Sebenarnya, keluarga Chu sudah mengetahui kedok saya. Mereka tidak memberi saya 1 sen pun. Saat ini, saya tidak punya uang sama sekali. Lihat ketiga anak itu. Mereka akan segera mulai sekolah. Saya bahkan belum membayar uang sekolah mereka. Paman Bibi, bisakah kalian meminjamkan saya sedikit? Kami tidak punya uang. Dari mana kami akan mendapatkan uang? Pergi. Sedikit saja. Kalian adalah keluarga saya sendiri. Itulah mengapa saya memberitahu kalian. Izinkan saya memberitahu sesuatu. Laporan DNA itu, saya sudah memalsukannya sejak lama. Terus, siaran langsung perjamuan ulang tahun itu hanyalah sandiwara yang saya buat bersama anak-anak. Xian Lingyue ini, beraninya dia menipu saya. Saya sudah hidup cukup lama, dan saya tidak pernah salah menilai orang. Saya tidak pernah menyangka bisa diperdaya oleh seorang gadis. Nyonya, mohon jangan marah. Ini semua salah Xian Lingyue yang terkutuk itu. Namun, ketiga anak itu, saya benar-benar menyukai mereka. Tapi, ini adalah keputusan hidupmu. Apakah akan menikahi Xian Lingyue atau tidak? Kamu harus memutuskan sendiri. Saya mencarinya selama 7 tahun. Saya benar-benar mengira kamu Xian Lingyue adalah dia. Saya tidak pernah menyangka bahwa semuanya hanyalah tipu daya yang terencana. Tuan Chu, Xian Lingyue benar-benar wanita jahat. Tidak disangka dia berani menipumu. Mengapa saya tidak pergi dan membatalkan pertunangan saja? Urusan saya, bukan untuk kamu kelola. Saya tidak percaya bahwa sampai saat ini, Tuan Chu belum menyerah untuk menikahinya. Tuan Chu, wanita yang selicik, Xian Lingyue, yang mengaku-ngaku anak yang dia miliki. Dengan pria lain sebagai anakmu, jika Anda menikahinya, siapa yang tahu berapa kali dia akan mengkhianatimu? Siapa yang bilang saya akan menikahinya? Ibu akan menikah. Selamat atas pernikahan baru ibu. Bagus, Semoga kalian hidup bahagia bersama. kalian sangat nakal. Ibu memiliki kalian bertiga. Sudah cukup. Ibu, apakah ibu dan ayah akan punya adik bayi lagi nanti?
Kami pasti akan sangat bahagia. Ibu memiliki kalian bertiga. Sudah menjadi berkah terbesar dalam hidup saya tahu. Pergi. Kepala pelayan, apakah ayah mengutus Anda untuk menyambut ibu? Tuan Chu mengutus saya untuk membatalkan pernikahan. Apa? Kenapa dibatalkan? Xian Lingyu ini, dia benar-benar tidak tahu malu. Memasukkan laporan DNA untuk menipu Tuan Chu, dan dia masih punya nyali untuk bertanya kenapa. Nona Xian, saya akan katakan ini sekali saja. Tidak peduli seberapa miskin seseorang. Seseorang tidak boleh menggunakan tipu daya seperti itu. Apa maksudmu dengan itu? Skema apa yang saya lakukan? Mungkinkah kepala pelayan menganggap saya miskin? Bahwa saya seharusnya tidak bermimpi terlalu tinggi? Mereka sangat arogan. Hanya karena saya miskin, apakah itu berarti saya tidak pantas untuk menikah? Mengapa? Atas dasar apa? Bisakah orang miskin disakiti begitu saja? Tidak bisakah orang miskin memiliki kesempatan yang adil untuk bersaing? Si kecil, lagumu itu tidak memiliki jiwa. Kamu harus memasukkan lebih banyak emosi ke dalamnya. Kamu seorang kurir pengantar rendahan. Apa yang kamu tahu? Pergi dari sini. Anak-anak saya tidak ada yang seperti kamu. Bertahun-tahun telah berlalu. Namun obsesi akan status dan kekayaan ini tidak pernah berubah. Itu hanyalah angan-angan saya sendiri. Bagaimana mungkin seseorang seperti Tuan Chu pria di antara para pria tertarik pada seseorang seperti saya, rakyat jelata? Ibu harta kecil merasa sangat kasihan pada ibu. Ibu baik-baik saja, tidak apa-apa. Bayi-bayi itu telah ditinggalkan oleh ayah mereka. Mereka pasti merasa lebih sakit daripada saya. Saya harus kuat. Saya harus menjadi orang yang menopang langit bagi mereka. Ibu, ayah bukanlah orang yang memandang rendah orang miskin. Mungkin dia punya alasan untuk membatalkan pertunangan. Anak-anak masih terlalu muda untuk mengerti. Tapi meskipun kita tidak memiliki seorang ayah, ibu bisa membesarkan kalian bertiga The film sendirian. was translated and narrated by M Media. Ayah membatalkan pernikahan begitu mendadak. Pasti ada alasannya. Mari kita tanya dia secara langsung dan meluruskan kesalahpahaman ini. Chu Will adalah ayah kami. Kami akan menemuinya. Tuan Chu mengatakan Anda tidak diizinkan masuk. Apa dia pikir hanya karena dia bilang kita tidak bisa masuk, kita benar-benar tidak bisa? Tembok serendah ini. Pikir bisa menghentikanku. Ayo pergi. Kenapa kalian semua ada di sini? Bagaimana kalian bisa masuk? Itu tidak penting. Saya bertanya kepada Anda. Kenapa Anda tidak menginginkan ibu? Kenapa Anda tidak menginginkan kami? Masih punya nyali untuk bertanya. Kalian memasukkan laporan DNA dan membuat sandiwara di perjamuan. Kamu tidak mengira saya akan mengetahuinya kan? Apa yang sedang Anda bicarakan? Laporan DNA itu asli. Ibu memang wanita dari 7 tahun silam. Kami tidak berbohong. Masih mencoba berbohong untuk lolos. Semua yang kami katakan adalah kebenaran. Apakah Ki Haning yang menyuruhmu melakukan ini? Tidak, itu adalah ibumu. Xian Lingyu yang memberitahu saya sendiri, penjaga, bawa mereka pergi. Dan jangan pernah biarkan mereka kembali. Ayah tidak seperti itu. Pasti ada kesalahpahaman. Saya tidak ingin melihatmu lagi. Chu Wuyo, Anda benar-benar buta dan tidak punya hati. Dasar bodoh. Sepertinya saya tidak akan pernah bisa mengenakan gaun pengantin ini. Lebih baik dibatalkan saja, agar saya tidak perlu melihatnya dan merasa sedih. Keponakan, Kenapa kamu ada di sini lagi? Izinkan saya memberitahu sesuatu. Saya bukan nyonya muda keluarga Chu. Saya benar-benar tidak punya uang. kami tahu. Kami sudah bertanya kemana-mana. Keluarga Chu tidak pernah benar-benar menikahimu. Kami datang ke sini bukan untuk meminta uang. Lalu, kenapa kamu di sini? Kami menemukan beberapa barang milik orang tuamu di rumah tua itu. Sejak kapan kamu begitu baik? Sampai menyimpan barang-barang orang tua saya. Kenapa kamu bicara begitu? Orang tuamu adalah kakak dan adik kandung saya. Apa menurutmu saya setega itu? Tepat sekali. Barang yang kami temukan agak besar, jadi agak sulit untuk dibawa. Kamu harus ikut pulang bersama kami untuk mengambilnya. Ya, mereka tidak punya alasan untuk berbohong kepada saya soal orang tua saya. Ayo kita pergi. Di mana barang-barang peninggalan orang tua saya? Keluarkan barang-barang itu. Nora, jangan tidak sabar begitu. Tidak perlu terburu-buru. Jangan terburu-buru. Minumlah air ini dulu. Saya tidak haus. Keluarkan saja barang-barang itu.
Coba katakan gadis kecil ini sudah datang ke rumah pamanmu, tapi bahkan tidak mau minum segelas air pun. Jika saya mengeluarkan barang-barang itu sekarang, bukankah arwah orang tuamu di surga akan menyalahkan saya? Menyalahkan saya karena menjadi tuan rumah yang buruk. Cukup. Keluarkan. Kamu bodoh. Kamu benar-benar percaya bahwa orang tuamu meninggalkan sesuatu. Apa? Biar saya beritahu kebenarannya. Seseorang telah menawarkan $350.000 untuk membelimu. Kalian tidak setuju dengan hal itu kan? Kamu adalah paman saya sendiri. Xian Lingyue yang malang itu, dia bahkan tidak bisa memanjat masuk ke keluarga Chu. Telah menyebabkan kami kehilangan sebuah keberuntungan. Siapa kamu? Kalian hanyalah paman dan bibi Xian Lingyue. Jangan berani-berani menyebut orang tidak berguna itu di depan saya. Sepertinya saya sudah sampai. Ini 50.000 yuan. Selama kalian menemukan pria untuk menyingkirkan Xian Lingyue dari tangan kami, saya akan memberi kalian 300.000 lagi. Xian Lingyue, hanya dengan cara ini, kamu tidak akan pernah menjadi ancaman bagiku. Dan tidak akan pernah lagi merusak hubungan antara saya dan Tuan Chu. Kamu seharusnya berterima kasih kepada saya karena mencarikanmu suami yang begitu baik. Itu sudah sewajarnya. Kamu seorang wanita yang menyeret 3 beban bersamamu. Pria mana yang akan menginginkanmu? Saya tidak akan pernah menyetujui ini. Jangan harap kamu bisa lolos dari perbuatan ini. 3, 2, 1, jatuh. Apa yang terjadi? Kepalaku pening. Ayo jadilah gadis yang baik. Merasa pusing adalah tujuannya. Kami tahu, kamu tidak akan setuju. Jadi kami memasukkan sesuatu ke dalam airnya. Hanya sedikit saja. Sedikit saja. Untuk mencegah masalah. Kalian semua, bagaimana kalian bisa melakukan The film ini was kepada saya? translated Tidakkah and kalian takut narrated pada by arwah M-Media. orang tua saya di surga? Saya benci. Saya tidak percaya omong kosong itu. Lassie, kemari. Kakak, kamar ini sepenuhnya milikmu. Segera resmikan secepat mungkin. Oke. Si cantik kecil ini. Sangat cantik. Si cantik kecil ini. Lepaskan saya. Tolong, lepaskan saya. Saya tidak menyangka kamu bangun sepagi ini. Jia Fengmi dasar kau bajingan. Dosisnya kurang kuat. Kalian sekumpulan sampah. Kalian semua akan berakhir mengenaskan. Lepaskan saya. Lepaskan. Pamanmu sudah menyerahkanmu kepada saya secara cuma-cuma. Mulai sekarang, kamu adalah wanita milik Liu Laosi. Saya bisa melakukan apa saja padamu. Dan saya bahkan tidak perlu membayar. Saya tidak akan pernah menikah denganmu. Tidak akan pernah. Lepaskan saya. Mengapa ibu berkata bahwa hasil DNA itu dipalsukan? Ibu pasti punya alasannya. Itu masuk akal. Saya akan bertanya pada Roll Bume untuk mengetahui kebenarannya. Roll Bume. Kelinci peri. Apa yang kau butuhkan beriku? Mengapa ibu saya Xian Lingyue berkata bahwa hasil DNA itu dipalsukan? Apakah dia bertemu seseorang dan dipaksa melakukannya? Apakah dia pernah menyebutkan paman dan bibinya kepadamu? Dia punya. Mereka orang jahat. Mereka malas dan serakah. Dan mereka selalu meminta uang pada nenek dan ibu. Mereka bahkan menempati rumah ibu. Tepat sekali. Mereka berdua tidak berguna sama sekali. Saat mereka tahu Xian Lingyue dinobatkan sebagai nyonya muda keluarga Chu, mereka langsung mendatanginya untuk menyingkirkan 2 orang tak tahu malu itu. Itulah mengapa dia terpaksa berbohong dan mengatakan bahwa tes DNA itu palsu. Jadi begitu rupanya. Terima kasih Roll Bume. Sama-sama. Saya kembali sekarang. Kita harus pergi, kembali dan memberitahu ayah. Tuan Chu, pertunangan Anda dengan Nona Xian Lingyue telah dibatalkan. Apa yang harus kita lakukan dengan hadiah uang tunai yang sudah disiapkan? Jangan sebut-sebut wanita itu di depan saya lagi. Ya, Buang mereka. Buang semuanya. ya. Sebenarnya lupakan saja. Berikan barang-barang ini kepada anak-anak. Anggap saja sebagai amal. Ya, pertunangan dibatalkan, tapi hadiahnya masih dikirimkan. Saya tidak menyangka Tuan Chu
begitu mencintai Nona Xian Lingyun. Kalian semua, bagaimana bisa kalian berdua muncul begitu saja dari udara? Ceritanya panjang. Ayah, kami datang ke sini kali ini untuk mengatakan yang sebenarnya kepada ayah. Jangan panggil saya ayah. Tadi malam, wanita di Hotel Saman itu, apakah itu kamu? Hotel apa? Anda salah sambung. Wanita dari 7 tahun silam itu, benar-benar dia. Itu benar. Ibu adalah orang dari 7 tahun silam. Orang yang ayah cari selama ini. Dan kami adalah anak-anak ayah. Sayangku. Ayah salah. Ayah minta maaf atas apa yang telah kalian alami. Ayah tidak tahu. Tapi karena ibu hamil di luar nikah, dia sangat menderita. Kemudian, saat kakak nenek kami meninggal, ibu tidak punya siapapun untuk melindunginya. Dia kemudian diincar oleh Sun Shigang, yang mengusirnya demi mencuri warisannya. Dia bukan pria sembarangan. Kalau begitu katakan padaku, siapa dia? Bicara. Dia tidak bisa mengatakannya ya. Menurutku, orang itu tidak lebih dari orang rendahan yang tidak berharga, masih ingin melahirkan anak. Dari pria seperti itu, benar-benar menyedihkan. Anak saya bukanlah sebuah kesalahan. Bahkan tanpa seorang ayah, saya akan melahirkan anak ini ke dunia dan membesarkannya dengan baik. Selamatkan saya dan anak saya. Ada klinik 10 km dari sini. Jalanlah ke sana sendiri. Jika sampai anggap dirimu beruntung masih hidup. Jika tidak, maka itu sudah takdirmu. The film Kami was sedang mengawasimu di siaran translated langsung. and Kamu narrated cukup by berhasil M sekarang. Media. Menjadi nyonya muda keluarga Chu. Mengapa kamu mencari saya? Tidak juga. Kamu sudah begitu kaya sekarang. Pastinya kamu bisa membantu paman dan bibimu. Kalian tidak pernah berkunjung, kecuali menginginkan sesuatu. Dasar lintah darat. Saya tidak bisa membiarkan diri saya terjerat oleh mereka lagi. Kalian adalah keluarga saya. Itulah sebabnya saya memberitahu kalian. Biar saya beritahu bahwa laporan DNA itu adalah sesuatu yang saya palsukan sejak lama. Jadi, siaran langsung perjamuan hari itu tidak lebih dari sekadar pertunjukan yang dibuat oleh saya dan anak-anak. Ibu hanya berbohong untuk menghindari gangguan dari Sun Shigang dan Jia Fenmi. Dia tidak punya pilihan selain menipu semua orang. Jadi itulah kebenaran. Di balik semuanya, sayangku, ayah mengecewakannya. Ayah tidak melindunginya dengan cukup baik. Ayah salah. Ayah akan mencari ibu sendiri dan memohon pengampunannya. Maukah kalian ikut dengan ayah? Lin Yul. Ibu tidak ada di rumah. Saya akan menelponnya. Tidak, tolong. Wanita terkutuk. Diamlah, atau kamu akan menyesalinya. Tolong. Mengapa panggilannya terputus? Ibu tidak pernah menutup telepon saya sebelumnya. Pasti sesuatu telah terjadi padanya. Asisten Lin, keluarkan perintah. Kerahkan semua orang dari grup Chu untuk mencari. Meskipun harus menggali 3 kaki ke dalam tanah, temukan dia untuk saya. Ya, wanita kotor. Diam di tempat. Jika tidak, kamu akan menanggung akibatnya. Berani-beraninya kamu membantah saya. Apa yang masih kamu lakukan di sana? Jika kamu tidak menemukannya dalam setengah jam, saya akan mengambil nyawamu. Ya, Tunggu, mencari dengan tenaga manusia terlalu lambat. Kita punya cara yang lebih cepat. Tuan muda. Anda terlalu sombong. Di dunia ini, tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada grup Chu kami. Kalau begitu lihat saja. Roll bumi. Kelinci peri. Apalagi yang kau butuhkan beriku? Ibu sepertinya dalam bahaya. Tolong beritahu saya di mana dia berada. Dia ada di rumah lamanya. Rumah yang disita oleh Sun Shigang. Sun Shigang dan istrinya menjualnya kepada seorang pemulung bernama Liu Laosi. Ini berbahaya. Jika anak-anak pergi terlambat, semuanya akan terlambat. Aku pergi sekarang. Aku berangkat. Art Spirit. Xiao Jing. Apa yang terjadi di sini? Ayah, ini terlalu rumit untuk dijelaskan sekarang. Ibu adalah segalanya. Ayo pergi. Benar. Roh bumi lagi. Dan teleportasi lagi. Tuan Chu, Tuan muda dan Nyonya muda. Sungguh luar biasa. Anak-anak saya, secara alami luar biasa. Lepaskan saya tolong. Lin Yul. Gawat, ibu dalam bahaya. Lepaskan saya. Kamu punya nyali. Beraninya kamu menyentuh istri saya. Ibu, apakah ibu baik-baik saja? Apakah kamu terluka? Ibu baik-baik saja. Siapa kau sebenarnya? Beraninya kau masuk ke sini dan menyebutnya istri.
Pamannya sudah menyerahkannya kepada saya. Liu Laosi secara cuma-cuma. Dia adalah istri saya. Saya bebas melakukan apapun padanya. Dan dia pun gratis. Kamu benar-benar cari mati. Menurut saya mereka sedang mencari masalah. Lihat orang-orang rendahan ini. Jadi kamu juga tertarik pada Xian Lingyun. Dan kamu mencoba mencuri pengantinnya. Tentu saja. Seseorang membayar saya 350.000 untuk mengurusnya. Jika kamu bisa menambah 50.000 lagi, kamu bisa mengambil Lingyun. Dan saya juga. Kamu tidak akan mendapatkan sepeser pun. Jadi ternyata kamu hanyalah pecundang yang bangkrut. Dari mana asalmu? Kalau begitu kembalilah ke sana. Jangan menghalangi malam pertama mereka. Kamu menghambat pembayaran terakhir saya. Jika tidak, saya akan membuatmu menyesal. Saya akan membawa Lingyun pergi bersama saya hari ini. Apakah kamu mencoba makan lalu kabur? Hari ini saya akan memberimu pelajaran yang tidak akan pernah kamu lupakan. Bocah malang. Kamu berani membuat masalah di rumahku. Apa kamu ingin mati? Kau berani mengancam Tuan Chu. Tuan Chu, Tuan Chu, jadi menurutmu, Anda adalah Tuan Chu yang hebat itu. bagaimana mungkin? Saya benci Anda Tuan Chu. Saya sudah melakukan riset The film sejak was lama translated bahwa Tuan Chu and sudah narrated memutuskan by pertunangannya M. dengan Media. Xian Lingyun. Dia tidak menginginkannya lagi. Tepat sekali. Mengapa Tuan Chu datang untuk menyelamatkan Xian Lingyui? Kamu pasti penipu. Dasar orang-orang bodoh yang buta di seluruh Haishan. Siapa yang berani menyamar sebagai Tuan Chu? Anda. Apakah Anda benar-benar Tuan Chu? Saya adalah paman Xian Lingyun. Karena Anda sudah di sini. Dengan siapa lagi dia bisa menikah? Dia pasti akan menikah dengan Anda. Dengan siapa Lingyun menikah? Itu bukan urusanmu. Dia tidak butuh orang sepertimu yang menjual keponakannya sendiri demi uang. Kamu hanyalah sampah manusia. Tolong, Tuan Chu, mohon pertimbangkan betapa baiknya kami merawat Xian Lingyui selama bertahun-tahun ini. Tolong ampuni kami. Meskipun kami tidak melakukan banyak hal, kami tetap berusaha. Kalian para lintah terus menuntut uang darinya. Kamu sebut itu menjaganya. Dan saat dia sedang berjuang dengan kehamilannya, kalian malah mengusirnya dari rumah. Kamu sebut itu menjaganya. Saya tidak menyangka bahwa dia mengetahui semua ini. Asisten Lin, laksanakan perintah saya. Usir mereka berdua. Jangan biarkan mereka menginjakkan kaki di Haicheng lagi. baik Tuan, keponakan, paman dan bibimu salah. Mohonlah pada Tuan Chu untuk kami. Anda tidak bisa memaksa kami keluar dari Haicheng. Benar sekali. Yuayu, tolong, katakan hal baik tentang kami. Rumah kami masih di sini. Itu jelas rumah yang diwariskan orang tua saya untuk saya. Ternyata kalian, orang-orang tak tahu malu, yang mencurinya. Kita adalah keluarga. Mengapa harus membedakan milikmu dan milikku? Lagi pula, kita sudah tinggal di sini selama bertahun-tahun. Bukankah itu menjadikannya rumah kita? Tepat sekali. Jangan lupa, akta rumah itu masih atas nama saya. Lalu kenapa? Apakah Anda benar-benar akan mengusir bibi dan pamanmu keluar? Paman adalah paman kandungmu. Saya sudah lelah membuang napas untuk kalian. Rumah itu atau tangan kirimu. Pilih salah satu. Pilihlah, saya memilih tanganku. Yuayu, rumah ini sudah dikembalikan padamu. Tolong, jangan isir kami dari Haicheng. Tolong. Kami tidak bisa melakukan hal lain. Jika kami meninggalkan Haicheng, bagaimana kami bisa bertahan hidup? Paman adalah paman kandungmu. Darah lebih kental daripada air. Cukup. Jika kalian benar-benar keluarga, bagaimana bisa kalian menjual saya kepada orang lain? Saya tidak punya paman atau bibi, seperti kalian. Mulai hari ini, kita selesai. Tunggu. Sebelum kamu datang kalian bilang, seseorang memberimu 350.000. Mencoba mencelakai Lingyun. Siapa orangnya? Ki Haning itu memberiku 50.000. Dia menyebutnya sebagai uang muka. Dia menyuruh Pama untuk segera menikahkanmu. Dan setelah itu dia akan memberiku 300.000 lagi. Paman yang baik sekali kamu ini. Kamu menjual saya seharga 350.000 dolar. Jadi ternyata dia. Soal itu, Tuan Chu, lihat saya sudah membongkar. Ki Haning, bisakah saya menebus kesalahan saya sekarang? Apa kalian merasa dirimu pantas? Bawa mereka pergi. Tuan Chu, saya salah Tuan Chu. Katakan padaku tangan mana yang menyentuh istri saya. Saya tidak menyentuhnya sungguh. Saya tidak menyentuhnya sedikit pun Tuan Chu. Kalau begitu potong kedua tangannya. Kepala pelayan. Bawa mereka pergi. Ya. Tuan Chu, mohon ampun Tuan Chu. Tuan Chu, mohon ampun. Asisten Lin dan kepala pelayan. Kenapa mereka ada di sini? Mungkinkah Tuan Chu telah tiba?
Lin Yul. Saya minta maaf. The Saya film was datang terlambat. translated and narrated Mengapa by kamu M mengatakan Media. bahwa saya adalah istrimu? Anak-anak menceritakan semuanya. Kamu hanya berbohong untuk melarikan diri dari bajingan itu. Sun Shigang, kamu adalah orang yang selama ini saya cari. Mereka bertiga adalah anak-anak saya. Apa? Kita berputar-putar tanpa hasil. Apakah Anda mempermainkan saya? Kamu sudah membatalkan pertunangan. Kamu tidak bisa memanggil saya seperti itu. Saya minta maaf. Saya salah. Saya seharusnya tidak mengambil keputusan terburu-buru tanpa mengetahui situasi yang sebenarnya. Saya benar-benar menyesal. Saya menyesal telah menyakitimu dan anak-anak. Saya ingin menebus kesalahan saya padamu. Lin Yul. Bisakah kamu memaafkan saya? Kamu membatalkan pertunangan tanpa mengetahui apapun. Itu sudah keterlaluan. Tapi untuk saat ini, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memaafkanmu. Selama kamu bersedia memberi saya kesempatan, jangan khawatir. Saya akan menangani semuanya dengan benar. Malam ini, saya akan membawamu dan anak-anak kembali ke kediaman Chu. Baiklah, jadi kalian mempermainkan saya selama ini. Sekarang setelah kalian semua berkumpul kembali. Tidak mungkin. Nyonya muda, kemarilah. Minumlah semangkuk sop sarang burung ini. Bagaimana bisa saya merepotkanmu seperti ini? Nyonya Chu. Masih memanggilku Nyonya Chu. Kamu tidak lagi marah karena keluarga Chu membatalkan pertunangan tanpa mengetahui faktanya, kan? Bagaimana mungkin saya? Ibu. Bagus. Kalian semua harus beristirahat. Mulai sekarang, sang pangeran dan sang putri akan menjalani hidup yang bahagia. Apa itu hidup bahagia? Aku tahu. Itu saat dua orang menjadi suami dan istri, berbicara bersama, makan bersama, berciuman bersama, dan tidur bersama. Itulah yang mereka tunjukkan di TV. Bukankah ibu dan ayah adalah suami istri? Ibu, mengapa ibu dan ayah tidur di kamar terpisah? Kita berbeda. Mengapa kalian berbeda? Apakah ibu tidak suka tidur dengan ayah? Bagaimana bisa begitu? Lihat, ibu tersipu malu. Ibu, suami istri yang tidur bersama, bukanlah hal yang memalukan. Kamu anak nakal. Sudah larut. Cepatlah, kembali ke kamar masing-masing untuk tidur. Ibu dan ayah, malunya mari kita bekerja sama dengan mereka saja. Anak-anakku, ini sudah larut. Kenapa kalian masih bangun? Kami baru saja dari kamar ibu. Dan melihat ibu terluka. Terluka. Lin Yul. Kamu, mengapa kamu masuk? Tanpa mengetuk. Anak-anak bilang kamu terluka. Jadi saya lupa mengetuk pintu. Biar saya lihat di mana kamu terluka. Saya tidak terluka. Jadi ternyata si kecil bertiga yang menciptakan kesempatan untuk saya, bocah-bocah nakal itu. Sudah larut. Tidurlah. Kamu salah paham. Maksud saya adalah tidur di kamar terpisah. Maksud saya, tidur bersama. Bukankah kamu bilang bahwa kamu alergi terhadap wanita? Saya alergi. Tapi itu hanya berlaku pada wanita lain. Saya hanya tidak alergi padamu. Jadi, kamu mencariku selama 7 tahun hanya karena kamu tidak alergi padaku. Kamu bodoh. Tentu saja tidak. Lin Yul. Saya mencintaimu. Ibu ayah, silakan lanjutkan. Kami tidak melihat apapun. The film was Kalian translated anak-anak, and kalian narrated sangat by lucu. M Media. Apa yang sedang kamu lakukan? Anak-anak tahu segalanya. Jangan sia-siakan malam yang indah ini. Saya tidak menyangka Yulo waktu itu. Ternyata begitu manjur. Itu benar-benar membuat saya menemukan jodoh saya di perjamuan. Kali ini, saya akan menyumbangkan sedikit lebih banyak uang kepada mereka, lalu meminta jimat keberuntungan untuk Tuan Chu dan anak-anak. Ki Haning,
Kenapa kamu ada di sini? Jelas saya datang ke sini khusus untuk menemukan kamu. Sialan, aku tidak pernah menyangka Xian Lingyue akan menjadi orang yang dicari Tuan Chu. Bos, apa yang harus kita lakukan? Saya awalnya berpikir bahwa jika saya menikahkannya dengan pria sembarangan, saya bisa melenyapkan ancaman ini. Tapi saya tidak menyangka bahwa dia akan diselamatkan oleh Tuan Chu. Kamu lintah kecil, aku dengar bahwa Tuan Chu pergi melakukan perjalanan bisnis ke provinsi lain. Pagi tadi, mengapa kita tidak menculik saja Xian Lingyue? Dan ketiga, bocah kecil itu. Mereka agak aneh dan sulit untuk dihadapi. Kita harus fokus untuk berurusan dengan Xian Lingyue, akar penyebab dari semua ini. Bos memang selalu penuh perhitungan. Bos, aku baru saja mendengar bahwa Xian Lingyue menuju ke kuil di luar kota. Dia sendirian. Sungguh surga sedang membantuku. Mencari saya. Saya tidak punya urusan denganmu. Tapi aku punya banyak hal untuk dikatakan. Aku punya daftar panjang perhitungan yang harus kuselesaikan denganmu. Apa yang sedang kamu rencanakan? Tahan dia untukku. Lepaskan saya, Xian Lingyue. Kamu hanyalah seorang wanita biasa, tanpa latar belakang keluarga, dan tidak punya kecantikan yang bisa dibanggakan. Apa yang membuatmu berhak menggoda Tuan Chu, dan bahkan memberinya 3 orang anak? Saya tidak pernah menggodanya. Dia sendiri yang datang kepada saya. Kamu berbohong. Bos kami sudah berkali-kali mencoba, dan menggunakan segala cara untuk menggoda Tuan Chu, namun dia tetap tidak bisa mendekatinya. Apa yang membuatmu begitu istimewa? Kamu pasti menggunakan beberapa trik kotor. Tepat sekali. Bicara. Trik apa sebenarnya yang kamu gunakan? Saya sama sekali tidak menggunakan trik apapun. Mustahil. 7 tahun silam aku bahkan membius Tuan Chu. Tapi meski begitu, dia tetap tidak mau menyentuhku. 7 tahun silam. Kamu membiusnya. Tuan, Anda salah orang. Saya bukan dia. Tolong saya. Jadi ternyata, kondisinya 7 tahun silam. Disebabkan oleh kamu yang membiusnya. Benar. Aku hanya ingin memilikinya dengan segala cara dan menjadi nyonya muda keluarga Chu. Lalu, apakah kamu tahu bahwa 7 tahun silam dia datang kepada saya karena kamu membiusnya? Apa yang kamu katakan? Saya katakan, mak komblang antara saya dan Tuan Chu adalah kamu. Diamlah. Aku akan membunuhmu. Berhenti. Tuan Chu. Sekalipun kamu datang hari ini, kamu tetap tidak akan bisa menyelamatkannya. Tuan Chu, kamu tidak membunuhku, karena kamu masih memiliki perasaan padaku kan? Saya tidak membunuhmu, karena saya tidak ingin mengotori tangan saya. Cukup, aku tidak mau mendengarnya lagi. Bukankah kamu sedang dalam perjalanan bisnis di provinsi lain? Mengapa kamu ada di sini? Ki Haning itu kejam dan bengis. Dia pasti tidak akan membiarkanmu dan anak-anak begitu saja. Jika begitu, mungkin kita bisa memancing ular keluar dari sarangnya. Dia menyakitimu dan anak-anak begitu parah. Dia harus membayar harganya. Daripada hanya duduk diam menunggu, lebih baik kita ambil inisiatif dan menyerang lebih dulu. Perjalanan bisnis saya dan Lingyue pergi untuk memanjatkan doa hanyalah cara untuk memancing rencanamu keluar. Apa? Lagi pula, semua yang baru saja Anda lakukan, sudah saya rekam. Itu sudah lebih dari cukup untuk menghukum Anda. Wanita jahat, saya sedang mengirim video itu ke mail The kantor film was polisi sekarang juga. translated and Tunggu saja sampai narrated Anda by menghadapi M-Media. akibatnya. Berhenti. Jika kalian tidak ingin Xian Lingyue mati, maka kalian semua berhenti di situ. Selama saya di sini, Anda tidak akan bisa menyentuhnya sedikit pun. Benarkah begitu? Kalau begitu cobalah. Mari kita lihat, apakah refleksmu lebih cepat atau bomku yang lebih cepat. Bam! Both? Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa aku cukup bodoh untuk tidak memiliki rencana cadangan, bukan? Aku baru saja selesai memasang bom di punggung Xian Lingyue. Ki Haning, apa yang sedang kamu lakukan? Tentu saja, aku memberikan sebuah hadiah yang sangat eksplosif untukmu. Bocah kecil, lempar ponselmu ke sini. Atau, aku akan meledakkan bomnya sekarang juga. Wanita jahat, jangan sentuh ibu. Ki Haning,
Buktinya sudah dihapus. Bisakah Anda melepaskan Ling Yui sekarang? Membiarkannya pergi. Mimpi saja. Kalian berdua, pergi dan ikat Tuan Chu. Untukku. Tuan Chu, saya sarankan Anda untuk tidak bergerak. Jika tidak, aku akan membuat Xian Lingyue mati saat ini juga. Tidak Tuan Chu, jangan korbankan dirimu. Demi saya, sekalipun mereka mengikatmu, dia tetap tidak akan membiarkan kita pergi. Kamu harus pergi. Bawa anak-anak dan pergilah. Selama kalian semua selamat, saya akan puas. Jika kamu mati, saya akan mati bersamamu. Saya tidak akan pernah hidup seorang diri. Pasangan kekasih yang malang. Kalian berdua ingin mati bersama, begitu? Aku menolak, aku akan memastikan bahwa bahkan dalam kematian, kalian berdua tidak bisa bersama. Ki Haning, jika saya selamat dari ini, saya tidak akan pernah melepaskanmu. Apakah kamu benar-benar berpikir, kamu bisa mengakali saya, atau mengakali keluarga Chu? Mengapa, Chu Wuyo? Aku sangat mencintaimu. Kita memiliki dasar hubungan yang begitu kuat. Mengapa kamu tidak mau kembali dan bersamaku? Mengapa kamu begitu kejam padaku? Fondasi. Saat saya bersamamu, itu hanya karena kebutuhan. Saya tidak pernah menyukaimu. Di hati saya, hanya ada Ling Yue. Apa yang hebat dari Xian Lingyue ini? Dia tidak lebih dari seorang kurir pengantar rendahan. Dan dia juga berpenampilan biasa saja. Dia sama sekali tidak layak untukmu. Tapi dia baik hati. Kamu bicara omong kosong. Tidak ada orang yang jatuh cinta hanya karena mereka berhati baik. Itu semua hanya kedok. Dan tidak akan ada orang yang mencintai wanita berhati ular. Kamu menyebutku berhati busuk. Apakah kamu ingin melihat jika aku membunuhnya sekarang juga? Tidak. Berhenti, wanita jahat. Kamu terlalu berisik. Aku akan menyegel mulutmu. Kamu telah menjebakku. Tapi apa gunanya itu? Tanpa saya, kamu tidak bisa menjinakkan bom itu. Xian Lingyue akan tetap mati. Menjinakkan bom, itu hanyalah permainan anak kecil. Bocah kecil sepertimu benar-benar bodoh. Ini adalah bom rakitan khusus. Hanya saya orang yang memesannya, yang bisa menjinakkannya. Lihat sudah dijinakkan. Bagaimana kamu menjinakkannya? Saya melakukannya dengan kemampuan saya sendiri, tentu saja. Sekarang giliran Anda untuk pergi ke kantor polisi. Berubah? Bom, Cepat lari. berhenti di situ. Ibu, apakah ibu baik-baik saja? Ibu baik-baik saja. Xiao Jian Xiao Fen Xiao Tian. Beritahu ibu, bagaimana mungkin mantra-mantra ini? Karena kami berasal dari surga. Langit. Apakah kalian makhluk abadi? Rahasia surga tidak boleh diungkapkan. Ayah ibu, anggap saja kami sebagai malaikat kecil kalian. Ya, kami adalah bayi malaikat ibu. Berita terkini, pewaris keluarga Ki Haning, bersama kaki tangannya Xiao Hong dan Xiaoyi, telah ditangkap dan dipenjara atas tuduhan penculikan dan penyerangan. Kepala keluarga Ki juga telah terungkap. Mereka diduga melakukan penipuan komersial. Mereka kini telah diseret ke pengadilan. Keluarga Ki di Haicheng telah hancur total. Itu luar biasa. Orang jahat akhirnya bertemu tandingannya. Wanita jahat itu pantas mendapatkannya. Tepat sekali. Keluarga Ki mencari masalahnya sendiri. Menyingkirkan penjahat seperti itu. Rasanya seluruh dunia jadi lebih baik sekarang. Baiklah sekarang, kalian bertiga. Berhenti mengintip TV. Cepat selesaikan pekerjaan rumah kalian. Ini hanya pekerjaan rumah kelas 1. Ini terlalu mudah. Jika saya menjawab semuanya dengan benar, apakah saya akan terlihat terlalu pintar? Aku tidak pernah menyangka bahwa aku kelinci peri yang agung. Setelah ribuan tahun berkultivasi, harus mengerjakan pekerjaan rumah sekolah dasar. Ya ampun. Ini sangat sulit bagiku. Mengerjakan pekerjaan rumah sungguh membosankan. Bahkan lebih membosankan daripada berkultivasi. Jika aku The film memiliki was kesabaran seperti translated ini, and saat aku narrated by berkultivasi M dulu, Media. tingkat kultivasiku akan meningkat puluhan ribu kali lipat. Kenapa kalian bertiga menghela napas terus? Apakah pekerjaan rumahnya terlalu sulit? Ini terlalu mudah. Mudah? Jangan coba-coba berbohong pada ibu. Ibu beritahu kalian. Guru kalian menelepon ibu. Dia bilang kalian bertiga tidur di kelas dan tertinggal pelajaran. Coba ibu lihat. Lihat ini. 5 tambah 2. Bagaimana bisa hasilnya 0? Lihat ke sini. Apa yang terjadi? Kalian jelas sangat pintar. Bagaimana mungkin 5 tambah 2? Salah. Jika kami memberitahu ibu bahwa kami bahkan tidak menggunakan otak kami untuk mengerjakan pekerjaan rumah ini, ibu pasti akan sedih. Ibu, 5 ditambah 2 sama dengan 0.
sebenarnya adalah 520. Yang berarti aku mencintaimu. Itu benar, Ibu. Ibu bekerja sangat keras membesarkan kami. Jadi kami diam-diam menggunakan pekerjaan rumah kami untuk menyatakan cinta kami padamu. Benarkah? Jangan coba-coba berbohong pada ibu. Kalian benar-benar tidak bisa mengerjakan matematika ini. Memang benar begitu. Ibu kami sangat pintar. Ibu tidak bermaksud mengatakan kalian tidak pintar. Baiklah, cepat selesaikan pekerjaan rumah kalian. Nenek, Cucu-cucuku yang berharga, apakah kalian lelah mengerjakan pekerjaan rumah? Biarkan nenek memeluk kalian dengan erat. Suamiku Ko mengirimiku hadiah-hadiah ini setiap hari. Bukankah ini terlalu mewah? Selama kamu menyukainya itu sepadan, bukalah dan lihat. Ini. Bukankah ini gaun pengantin yang saya kembalikan? Anda membelinya kembali. Istriku, saya masih berhutang pernikahan padamu. Bagaimana kalau kita mengadakan upacara untuk menebusnya? Saya pikir dalam hidup ini, saya tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mengenakan gaun pengantin. Saya tidak menyangka bahwa dia begitu perhati-hatian. Terima kasih suami. Konyol. Ini memang sudah seharusnya saya lakukan. Nyonya muda, segala sesuatu mengenai pernikahan, terserah padamu. Lakukan apapun yang kamu inginkan. Nenek hanyalah wanita tua. Nenek tidak akan ikut campur sama sekali. Terima kasih ibu. kalau begitu aku ingin menjadi gadis pembawa bunga untuk ibu dan ayah. Aku juga. Aku juga.